Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini di awal Ramadan 1443 Hijriah, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita awali pertemuan kita dengan senantiasa tidak lupa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis yang penuh barakah ini, insyaallah di tempat yang sama-sama kita cintai ini, dalam rangka kita mengisi waktu ibadah puasa kita dengan hal-hal yang mudah-mudahan senantiasa diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketaatan-ketaatan kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan awal kajian buka bersama di masjid kita, Masjid Imam Syafi'i ini, insyaallah jadwal kami adalah membahas tentang kitab Maqasidus Shiyam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Izz atau Izzuddin bin Abdissalam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau wafat di tahun 660 Hijriah. Kitab ini berisi tentang 10 fasal, 10 bab, di mana di fasal yang pertama ini kita akan baca nanti, dan syarah yang akan kami sampaikan adalah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abdul Salam As-Suwair hafizahullahu ta'ala, yang beliau sampaikan ketika menyampaikan daurah kitab ini secara rekaman suara, kemudian ditafrig atau dirubah dalam bentuk tulisan, dan kita akan baca nanti insyaallah. Di fasal yang pertama ini qala Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Kitabus Shaum wa fihi asyratu fusul. Al-faslul awal fi wujubihi. Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang masalah Maqasidus Shiyam. Di dalam kitab ini terdiri dari 10 fasal. Fasal yang pertama adalah fi wujubihi, tentang dalil wajibnya puasa Ramadan. Di mana qala Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Pensyarah kitab ini memberikan komentar, Al-Musannif rahimahullahu ta'ala, penulis kitab yaitu Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam Asy-Syafi'i rahimahullah, hasaban nuskhah allati baina aydina laisa lahu muqaddimah li kitabihi hadha. Beliau mengomentari awal dari tersusunnya kitab ini, ternyata Al-Imam Al-Izz atau Izzuddin bin Abdussalam tidak memberikan muqaddimah dalam kitab ini. Dan ini tidak biasa dilakukan oleh seorang musannif atau muallif sebuah kitab, di mana mereka, para musannifin atau muallifun, mereka membuat sebuah muqaddimah sebelum menyampaikan materi kitab itu. Namun di sini tidak diberikan. Kata beliau, pensyarah kitab ini, bisa jadi kitab ini adalah bagian dari kitab yang lain. Artinya tidak berdiri sendiri. Mungkin ada pembahasan-pembahasan sebelumnya, kemudian ini adalah petikan atau bagian dari kitab yang beliau susun. Dan ini memang yang lebih tepat kata beliau. Kemudian beliau menyampaikan syarahnya, membagi dalam beberapa masalah dari apa yang disampaikan oleh penulis kitab, yaitu al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, fi qaulihi fi wujubihi, di mana musannif rahimahullah ini beliau menyampaikan al-faslul awal, pasal yang pertama, fi wujubihi, tentang wajibnya, yaitu wajibnya puasa Ramadan. Bada'a bidzikri hukmihi, beliau mengawali, memulai dengan menyebutkan hukumnya, hukum dari puasa Ramadan. Limada? Kenapa? Lianna ma'rifatal hukmi mu'assirun fi ma'rifatil maqsid. Karena ketika kita mengetahui hukum suatu amalan, maka ini pengaruh terhadap pengetahuan maksud kita. Kalau kita tahu hukum suatu amalan, maka itu pengaruh terhadap bagaimana kita mengetahui maksud dari amalan tersebut. Walidzalika kullama kana al-maqsid muakkadan kullama kana al-wujubu wal hukmu alzam. Karena itulah setiap kita ketika mengetahui maksud dan maksud itu dikuatkan, maka kewajiban dan hukumnya itu lebih layak. Walidzalika fa innal awamira syar'iyyata haqiqatun fil wujubi wan nadbi ma'an. Karena itulah maka sesungguhnya perintah-perintah syar'i itu adalah hakikat dalam hal wujub, wajibnya maupun kesunahannya sekaligus. Ketika kita mendapati perintah-perintah dalam syariat kita, maka maknanya bisa jadi wajib yang tidak boleh ditinggalkan atau sunnah. Dan kaidah fikih disampaikan para ulama, hukum asal perintah itu adalah wajib. Al-aslu fil amri al-wujub. Hukum asal perintah itu adalah wajib sampai ada dalil lain yang memalingkan dari wajibnya amalan tersebut. Fakullu ma amarallahu azza wa jalla bihi, maka setiap apa yang diperintahkan oleh Allah azza wa jalla, fa innahu yakunu haqiqatan fin nadbi wa yakunu haqiqatan fil wujub. Maka secara hakikat mungkin saja itu bisa dalam hal kesunahan atau juga secara hakikat adalah wajib. Wa idza tajarrada 'anil qara'in fa inna muqtadal amri hina idzin yakunul wujub. Jika faktor-faktor ya penyerta itu tidak ada,
maka berarti perintah itu saat itu dihukumi wajib. Seperti dalam surat Al-Baqarah 183 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka berdasarkan qarinah atau faktor-faktor lain yang mendukung nanti disebutkan dalilnya, berarti perintah dari puasa Ramadan itu hukumnya adalah wajib. Kemudian Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam menyampaikan qala maknahu la'allakum tattaqun. Beliau memberikan tafsir di akhir dari ayat 183, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, ay tattaqunan nara bisaumihi, agar kalian takut. Karena makna takwa itu secara bahasa adalah artinya takut. La'allakum tattaqun, agar kalian takut kepada neraka, bisaumihi, dengan berpuasa. Fa inna saumahu, kenapa? Karena berpuasa di bulan Ramadan sababun li ghufranidz dzunub al-mujibah linnar. Karena puasa di bulan Ramadan adalah sebab diampuninya dosa, yang dosa-dosa itu bisa menyeret pelakunya kepada neraka. Ini makna dari la'allakum tattaqun, agar kalian takut. Maksudnya adalah takut dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka dengan melakukan puasa yang wajib tersebut di bulan Ramadan. Kenapa? Karena puasa di bulan Ramadan adalah sebab diampuninya dosa, yang dosa itu bisa menyeret pelakunya ke dalam neraka. Hada isyaratun minhu, ini adalah isyarah dari beliau. Li'anna ad-dalila fi qawlihi ta'ala, karena sesungguhnya dalil dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, annal wujuba yadullu ala maqsidin syar'iyyin wa huwa maghfiratud dzanbi wan najatu minan nar. Karena hal yang wajib menunjukkan atas maksud syar'i, yaitu ampunan dosa dan keselamatan dari neraka. Sesuatu yang Allah wajibkan maka memiliki pengaruh, memiliki hikmah, di mana ketika orang yang melakukan hal yang wajib tadi akan menjadi orang-orang yang dosanya diampuni dan juga diselamatkan dari neraka. Dalam beberapa keterangan hadis yang lain, Nabi SAW pun misalnya sesuatu yang diwajibkan sholat 5 waktu, Jumat dan juga puasa Ramadan. Sholat 5 waktu, sholat satu ke sholat berikutnya, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya. Mukaffiratun lima bainahunna, ini menghapus dosa-dosa di antaranya, ya. Majtunibatil kabair, selagi dosa-dosa besar dijauhi. Maka sesuatu yang Allah wajibkan akan menjadikan orang yang melakukannya menjadi orang-orang yang dosanya diampuni dan diselamatkan dari neraka. Kenapa? Karena konsekuensinya kalau dia tidak melakukan hal yang wajib, maka sudah jelas neraka. Kalau dia melakukannya, Allah ganjar dengan surga. Berbeda dengan yang sifatnya sunnah atau mustahab. Tidak ada ancaman khusus bagi orang yang meninggalkannya. Karena memang definisi itulah yang disebutkan oleh para ulama, bahwa makna mustahab atau an-nadb, sunnah, itu adalah yusabu fa'iluhu, yang melakukan itu diberi pahala, wala yu'aqabu tarikuhu, yang tidak melakukan atau yang meninggalkannya tidak dihukum.
Qala lebih lanjut Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menyampaikan dalil yang kedua tentang wajibnya puasa Ramadan. Wa fi sahihain, dalam dua kitab sahih yaitu Sahihul Bukhari wa Sahihu Muslim, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, buniyal islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 pondasi, 5 perkara. Ala an ta'budallaha, pertama, engkau beribadah kepada Allah, wa takfura bima dunahu, dan engkau mengkufuri selain Allah, wa iqamis shalah, menegakkan salat, wa itaiz zakah, yang ketiga engkau menunaikan zakat, yang keempat wa hajjil baiti, engkau menunaikan haji, yang kelima wa saumi Ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Ada sedikit perbedaan redaksi, yang riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim itu yang kelima puasa Ramadan, hajinya ada yang keempat. Adapun dalam riwayat Bukhari saja, ya, itu sebagaimana yang kita ketahui secara umum, ya, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Maka jika ada yang memberikan pertanyaan, sebutkan rukun Islam, ternyata kok disebutkan puasa yang kelima, yang keempatnya haji, ya dibetulkan. Karena riwayatnya Imam Bukhari, Imam Muslim yang lebih lengkap, didukung keduanya ini justru yang kelima puasa Ramadan. Hadza nassun 'alal wujub, ini adalah nas wajibnya puasa Ramadan, di mana Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, kemudian melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuatkan pula. Maka para ulama membahas tentang hukum orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Jika dia meninggalkan puasa Ramadan karena mengingkari adanya kewajiban puasa Ramadan itu, maka perlu dilakukan iqamatul hujjah kepada dia. Disampaikan hujjah, ditegakkan hujjah. Kenapa Pak, Bu, Mas, Mbak kok jenengan tidak mau puasa Ramadan? Nah, puasa Ramadan tidak wajib. Sampaikan dalilnya ini. Surat Al-Baqarah 183 dan hadis Nabi SAW ini. Barangkali punya pemikiran-pemikiran yang lain, subuhat-subuhat dalam pikirannya. Karena bisa jadi orang tidak melakukan kewajiban itu banyak subuhat. Wah, saya sudah levelnya tidak syariat lagi. Saya sekarang levelnya sudah makrifat. Saya gugur dari kewajiban melakukan syariat-syariat sebagaimana orang awam. Syariat itu seperti perahu. Fasyari'atun kasafinatin. Syariat seperti perahu, kapal. Wa tariqatun kal bahri. Tariqah seperti laut. Wa haqiqah durun gola. Hakikat itu permata yang mahal di dalam laut. Orang kalau mau ngambil permata, kira-kira sak perahu nipisan tamboten. Kan boten. Ya untuk menuju itu memang pakai syariat dulu, pakai perahu dulu katanya. Kemudian untuk mencari permata itu, yo syariatnya ditinggal. Akhirnya tidak melakukan yang namanya kewajiban-kewajiban seperti ini. Nah, ini syubhat besar. Ini perlu izalah, perlu dihilangkan syubhat seperti ini. Nah, kalau misalnya sampai seperti itu masih meyakini tidak wajibnya puasa Ramadan, maka para ulama sudah sepakat kalau seperti itu, dia sudah dianggap murtad. Tapi beda kalau misalnya, wah iya memang puasa Ramadan itu wajib, cuma rasa-rasen, ya, males. Maka orang seperti ini masih dihukumi sebagai seorang muslim. Nah, hal-hal yang
disampaikan mu'alif rahimahullahu ta'ala dari Al-Quran dari Al-Baqarah 183, kemudian hadis Nabi SAW riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, hadza nassun 'alal wujub, kata beliau. Ini adalah nas wajibnya puasa Ramadan. Qala, kemudian di fasal yang kedua beliau menyampaikan fi fadailihi, tentang keutamaan-keutamaan dari puasa. Lisaumi fawaid, puasa itu memiliki beberapa faidah. Raf'ud darajat, mengangkat derajat. Wa takfirul khati'at, menghapus kesalahan-kesalahan. Wa kasrus syahawat, memecahkan atau meredam, menghilangkan syahwat. Wa taksirus sadaqat, bisa memperbanyak sedekah. Wa tawfirut ta'at, dan membuahkan ketaatan-ketaatan. Wa syukru alimil khafiyat, dan bersyukur kepada zat yang maha mengetahui sesuatu yang samar. Wal inzijar anil khawatir al khawatiril ma'asi wal mukhalafat, dan menghindarkan hal-hal yang jelek, maksiat-maksiat dan penyelisihan-penyelisihan. Ini beberapa faidah yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu ta'ala. Hadhil umurul lati awradahal musannif, perkara-perkara yang disebutkan oleh musannif tadi, awradaha ala sabilil ijmal. Ini beliau sebutkan secara global fi awali hadal fasal, di awal fasal ini. Di antaranya yang pertama tadi, bahwa beliau menyebutkan raf'ud darajat, bahwa puasa ini mengangkat derajat. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa puasa ini adalah amalan yang khusus dilakukan untuknya dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, as-siyamu li wa ana ajzi bihi, kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan anak Adam itu untuk dirinya, kecuali puasa. Karena puasa itu dilakukan hanya untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang melakukan kewajiban puasa Ramadan ini secara khusus. Kemudian juga yang kedua, keutamaannya adalah takfirul khati'at, di mana puasa ini memiliki faidah menghapus kesalahan-kesalahan. Kaffara yukaffiru, itu artinya menutupi. Takfir berarti menutupi. Dosa itu ada, dilakukan oleh para hamba Allah, tetapi kemudian dosa itu tidak Allah tampakkan, Allah tutupi. Sehingga yang awalnya pelaku dosa itu menganggap bahwa dirinya berlumuran dengan dosa, nampak pada dirinya, kemudian oleh Allah, Allah tutupi. Sehingga tidak nampak lagi. Dengan demikian, maka kemudian turun yang namanya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sering saya sampaikan, di antara bahasa Arabnya petani yang mereka itu membuat lubang, mengisi biji, kemudian tutup, itu adalah kufar. Yu'jibul kufara nabatuh. Para petani ditakjubkan oleh tanaman-tanaman itu. Para petani takjub ketika melihat tanaman-tanaman itu. Bahasanya pakai kufar, mufradnya kafir.
Kenapa? Karena tugasnya petani tadi itu membuat lubang, mengisi biji dengan dan menutupi. Ya. Jadi tidak bisa diartikan yuk jibul kufar nabatuhu, orang-orang kafir takjub dengan tanaman-tanamannya, apa hubungannya? Nah, jadi takfirud dzunub atau takfirul khati'at ini salah satu buah dari ketika kita melakukan kewajiban berupa puasa. Sebagaimana tadi hadis yang awal kami sebutkan, wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna. Saat puasa Ramadan dengan Ramadan berikutnya itu bisa menjadi kafarah, penebus, penutup dari dosa-dosa di antara Ramadan itu. Padahal ada amalan-amalan puasa yang tidak wajib juga yang Allah ganjar dengan ditutupinya dosa-dosa kita. Misalnya puasa Arafah 2 tahun, puasa Asyura setahun, ya, kemudian juga Ramadan ditambah Syawal sama dengan 1 tahun. Nah, maka ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan kepada umat ini untuk bisa menyaingi prestasi amalan-amalan umat-umat sebelumnya, walaupun mereka sama-sama Allah wajibkan puasa. Kemudian pula hikmah atau faidah dari puasa adalah kasrus syahwat, bisa meredam syahwat. Ya, di dalam hadis yang masyhur bagi para pemuda diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menikah jika memiliki kemampuan, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj. Siapa di antara kalian wahai para pemuda yang memiliki kemampuan, baik kemampuan dalam memberikan nafkah maupun kemampuan memberikan, ya, nafkah biologis, maka segeralah menikah. Faman lam yastati, kalau tidak memiliki kemampuan, fa alaihi bissaum. Nah, kembali Rasulullah menyampaikan hendaknya dia berpuasa. Kenapa? Karena orang yang berpuasa memiliki benteng yang akan menghalangi dia dengan syahwat yang tidak terkendali. As-siyamu junnatun, ya. Puasa adalah benteng. Maka jika pemuda yang belum memiliki kemampuan menikah sehingga bisa menyalurkan syahwatnya, maka dianjurkan untuk memperbanyak puasa, karena dengan puasa bisa meredam gejolak syahwat. Wa taksirus shadaqat. Nah, puasa ini ternyata faidahnya bisa menjadikan banyak sedekah. Maksudnya adalah ketika seseorang itu berpuasa, maka sedekah, terutama di bulan Ramadan ini, sedekah yang dilakukan itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW itu, ya, ajwadun nas, orang yang paling dermawan, orang yang paling dermawan. Bahasa Jawa ini loman. Di bulan Ramadan lebih loman lagi, lebih dermawan lagi. Maka seseorang ketika berada di bulan puasa, di bulan Ramadan seperti ini, maka akan menjadikan dia memiliki semangat untuk memperbanyak sedekah-sedekahnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan keutamaan satu amal ibadah itu berdasarkan waktu dan tempat. Nah, sekarang kita berada di waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalan termasuk sedekah ini pun dilipat gandakan pahalanya. Kemudian yang berikutnya adalah faidahnya wa tawfirut ta'at wa syukran lillahi azza wajal, di mana puasa ini akan memudahkan seseorang untuk
melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis juga disebutkan fihi tuftahu abwabus sama atau abwabul jannah. Di bulan Ramadan dibuka pintu-pintu langit atau pintu-pintu surga. Artinya kesempatan bagi siapapun yang ingin memasuki surga ada di bulan Ramadan. Allah buka lebar-lebar pintu surga itu untuk memberikan kesempatan, sehingga di setiap harinya malaikat itu menyeru, ya bagiyal khairi abshir, wahai orang yang ingin meraih kebaikan, bergembiralah, inilah saatnya. Wa ya bagiyas syarri amsik, wahai orang yang biasa mencari kejelekan, tahanlah. Maka puasa akan meringankan kita, memudahkan kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan, dan itu bisa kita rasakan. Masing-masing kita insya Allah bisa merasakan bahwa Allah memudahkan kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah ketika kita berpuasa, walaupun puasa sunnah, lebih-lebih puasa wajib di bulan Ramadan. Karena memang setan itu membisikkan hal-hal yang maksiat, tidak baik itu ketika puasa, maka mereka disempitkan dengan puasa kita. Kita ingat bahwa setan itu yajri majrad dam, berjalan di jalan darah kita. Ketika seseorang puasa, berarti orang tersebut menyempitkan ruang gerak setan yang lewat jalan darah itu untuk membisikkan hal-hal yang buruk dan juga berupa maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara makna ketika Nabi SAW menyampaikan wa tughallu fihi marudatus syayatin, setan-setan itu dibelenggu karena memang mereka terkekang dengan orang-orang yang berpuasa dengan menyempitkan jalan darah yang menjadi jalan mereka. Maka puasa itu memudahkan, meringankan seseorang untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syukran lillahi azza wa jal wa huwa alimul khafiyat. Kemudian yang selanjutnya faidahnya adalah ucapan rasa syukur kepada Allah, dan ia alimul khafiyat, zat yang mengetahui sesuatu yang samar. Orang yang melakukan puasa maka menumbuhkan muraqabatullah, menumbuhkan sifat diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Dia akan merasa bahwa ketika dia melakukan puasa ketaatan kepada Allah, maka di dalam hatinya pun memunculkan rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang puasa, dia bisa saja masuk ke dalam kamar, membawa makanan, minuman, kemudian dia makan di dalam kamar itu, dia minum di dalam kamar itu, tidak ada yang tahu manusia. Keluar diusapi. Cari arek cilik poso sapi, mari mangan diusapi karena wong ro. Tetapi tidak, dengan puasa itu justru adanya muraqabatullah. Dia tahu. Dan ini rasa seperti ini timbul besarnya, munculnya ketika kita sedang melakukan puasa. Allah Maha mengetahui al-khafiyat, sesuatu yang samar. Maka Nabi SAW pun beliau mengingatkan kita, man lam yada qaula zur wal amala bihi, siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan dusta. Kalau ucapan dusta sudah jelas, ucapan dusta itu mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, itu dusta. Dia menyampaikan secara lisan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, perbuatan dusta tidak berupa ucapan, tapi berupa amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang menggambarkan
tidak sebenarnya yang dia lakukan. Dan ini yang tahu ya orang itu sendiri dan juga tentu Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan puasa dia tidak akan melakukan perbuatan yang seolah-olah dia yang melakukan padahal bukan. Dia tidak akan mengaku ya sesuatu yang tidak dia lakukan dan yang lainnya. Kenapa? Karena muraqabatullah dengan puasa tadi itu ya, ada pada hatinya, dan itu sebenarnya adalah puncak dari sebuah ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana inilah yang disebut dengan al-ihsan yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril. Ketika seseorang tidak bisa menghadirkan musyahadatullah, menyaksikan Allah, maka yang kedua jangan sampai tidak dilakukan, tidak dimiliki, yaitu muraqabatullah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kemudian wal inzijar anil khawatiril ma'asi wal mukhalafat. Menghindarkan diri dari hal-hal yang maksiat dan hal yang menyelisih syariat. Ini jelas. Orang yang berpuasa tadi as-siyamu junnatun, memiliki benteng. Puasa itu adalah benteng. Maka di antara banyak kaum muslimin ketika berpuasa, maka dia akan benar-benar menjaga nilai puasanya, jangan sampai dinodai oleh hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa, bahkan mungkin saja menghapuskan pahala puasa tersebut, sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Orang yang akan berdusta saja, maka dia akan mikir kalau dia puasa. Orang yang biasa berdusta, maka dia akan memberikan mukadimah untuk menguatkan bahwa dia tidak berdusta. Niki saestu lho, leres poso-poso kula mboten wani mbujuk. Nah, curiga kita. Loh, apa? Oh, berarti nek gak poso iki kendel iki mbujuke iki. Ini saestu niki leres mboten mbujuk ngene poso-poso mboten wantun kula. Nek mboten poso paling wantun. Kan gitu. Ada yang paling luar biasa. Puasa itu akan bisa menghindarkan seseorang dari berbagai macam maksiat dan hal-hal yang menyelisih syariat yang menyimpang. Hadhil umuru, kata pensyarah kitab ini, hiya fil haqiqati maqasidus siyam. Perkara-perkara yang disebutkan mu'alif ini dalam hakikatnya itu ada maksud atau faidah dari syariat berpuasa. Fa inna min maqasidis siyam ala sabilil ijmal. Kenapa? Karena sesungguhnya di antara maksud atau tujuan puasa secara global, yakni ala as-saum kullihi bitarki jami'i mufattiratihi. Yang pertama, agar dia meninggalkan seluruh hal-hal yang membatalkan, wa bi fi'li jami'il wajibat fihi, dan dengan melakukan segala hal-hal yang diwajibkan, hiya hadhihi ala sabilil ijmal, dan ini secara global. Ya. Karena memang hakikatnya puasa itu ya membatalkan segala sesuatu yang meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan, ya. Membatalkan puasanya atau membatalkan pahalanya, ya. Dan juga melakukan segala hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tujuan secara global. Kemudian yang terakhir, waqala alaihi salatu wassalam, beliau menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna as-saim tusalli alaihi al-malaika idza ukila indahu hatta yafragha. Sesungguhnya orang yang berpuasa, malaikat akan bersolawat kepadanya, ya, ketika
ia diberi makan di sisinya sampai dia selesai. Dan ini merupakan salah satu faidah dari diangkatnya derajat. Hadzal maqsid awal alladhi awradahu al-musannif rahimahullahu ta'ala wa hiya rif'atud darajat. Wa kullul ahadits allati awradaha al-musannif hiya dalatun ala dzalika anna Allah azza wa jalla yarfa'u darajati man shoma lillahi azza wa jalla yauman. Di dalam banyak hadis-hadis yang disebutkan bahwa Allah azza wa jalla akan mengangkat derajat orang yang berpuasa karena Allah subhanahu wa ta'ala walaupun satu hari. Wa hadhihi rif'atud darajat minal maqasid al-ukhrawiyah al-'azimah. Dan ini adalah mengangkat derajat, tingginya derajat dari maksud puasa yang bernilai ukhrawi, yang sangat agung. Wa yahtasirunaha fayakuluna at-ta'abbud azza wa jalla. Dan niatnya ketika seseorang berpuasa karena Allah, nanti derajatnya akan diangkat adalah dalam rangka ibadah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah diantara definisi saum itu adalah al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi biniyatit ta'abudi lillahi azza wa jal. Namanya puasa secara syar'i itu maknanya adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya matahari, terbitnya fajar yaitu subuh sampai tenggelamnya matahari, biniyatit ta'abbudi lillahi azza wa jal, dengan niat ibadah karena Allah azza wa jalla. Ini yang membedakan. Karena ada orang yang tidak melakukan hal-hal yang membatalkan mulai subuh sampai maghrib, tapi karena tidak ada niatnya ibadah, maka tidak bernilai puasa, tidak bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang melakukan puasa misalnya karena ada amalan-amalan khusus yang harus disertai atau digenapi dengan amalan puasa, maka berarti puasanya bukan karena ibadah untuk Allah azza wa jalla. Puasa karena ingin, ya, ketika dia melakukan amalan-amalan duniawi, maka itu pun niatnya bukan karena Allah azza wa jalla. Seseorang yang melakukan amalan-amalan, contohnya secara khusus puasa, ketika puasa wajib jelas, puasa yang sunnah, maka puasa-puasa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW sudah ada jelas tentang maksud-maksudnya. Senin Kemis misalnya, diangkatnya amalan. Senin hari lahirnya Nabi, kita mencontoh Nabi walaupun lahir kita tidak Senin. Kecintaan kita terhadap Nabi menjadikan kita mencontoh apa yang dilakukan Nabi, kita puasa Senin. Termasuk juga diangkatnya amalan Senin dan Kamis itu. Dan puasa-puasa sunnah yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mudah-mudahan di awal Ramadan puasa tahun 1443 Hijriah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita untuk terus senantiasa berada di atas ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, tilawah Quran kita, masuk puasa kita, sedekah kita, dan mudah-mudahan para muhsinin yang menyediakan ya buka puasa kita pada hari ini diberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk bersiap buka puasa kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.